Anda sedang bersama Expose. Di sini berbagai kasus selebriti terbungkus teka-teki, berbagai drama selebriti mengundang tanya. Akan diekspos ke permukaan supaya terjawab semua rasa penasaran. Bersama saya, Anita Rahayu. Hidup di bui bagi kebanyakan orang pasti dianggap sebagai tragedi, termasuk buat para selebriti. Banyak selebriti yang awalnya hidup sebebas burung, kini badannya terkurung. Mereka yang awalnya hidup enak, sekarang tidur pun tak bisa nyenyak. Begitu banyak selebriti yang harus mendekam di penjara akibat tersandung berbagai kasus hukum. Ada yang berusaha tegar menjalaninya, namun ada yang setengah mati menghadapinya. Bahkan sampai setengah putus asa karena tak kuat menjalani hidup terpenjara. Baru 2 bulan menghirup udara bebas, baru saja merasakan kembali hangatnya kumpul dengan keluarga, Ridho Rhoma harus dihampiri mimpi buruk lagi. Secara mengejutkan, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum dan memperbaiki vonis atas Ridho Rhoma di tingkat pengadilan banding. Ridho yang di tingkat pengadilan banding hanya divonis 10 bulan penjara dan 6 bulan rehabilitasi, diperberat menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Apa ini? Kenapa ini? Mau diapain? Mau dihancurkan lagi? Padahal dia sudah keluar dari penjara, sudah dinyatakan sembuh, sudah sembuh mau dihancurkan lagi, sudah sembuh mau dihancurkan lagi. Tinggal menghitung hari, putra si Raja Dangdut ini pun harus kembali hidup di balik terali besi. Ironis sekali, vonis menyakitkan hadir di saat Ridho tengah berlipat semangat untuk kembali bermusik dan kembali manggung. Putusan kasasi memperbaiki tentang kualifikasinya, yaitu menjadi penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Kemudian menjatuhkan pidana 1 tahun dan 6 bulan. Ini Ridho sudah bebas. Sementara orang di penjara itu kan tujuannya untuk efek jerah. Dia sudah jalani itu, yang seharusnya tidak. Dan rehabilitasi itu tujuannya untuk disembuhkan. Nah sekarang dia sudah jerah, sudah tidak menggunakan lagi, sudah sembuh. Apa harus ditarik lagi ke penjara? Jadi ini falsafah hukumnya di mana? Logika hukumnya di mana gitu loh. Katakan ganjil, ya dari mana ganjilnya? Karena kasasi itu kan masih dalam proses gitu loh. Jadi mereka itu menjalani pidana selama masa proses sebelum putusan kasasi. Setelah putusan kasasi itu ternyata ada perubahan karena memang seharusnya itu menunggu putusan kasasi karena sedang upaya hukum kasasi. Keluarga besar Ridho, terutama sekali ayah dan ibunda Ridho, Rhoma Irama dan Marwah Ali, syok menerima putusan Mahkamah Agung ini. Ridho pun menuliskan di akun media sosialnya, akan siap menjalani dan memohon doa.
Kembali terpenjara, akankah Rido kembali terpuruk? Seperti ketika ia syok dan jatuh sakit cukup lama saat jadi penghuni lembaga pemasyarakatan Salemba? Hari-hari ke depanlah yang akan menjawabnya. Enggak. Dia enggak stres dan siap mau dipenjara berapa tahun pun dia siap. Bahwa upaya hukum secara prosedural tentu akan saya tempuh. Tapi secara mental kita siap, mau diapain aja kita siap. Banyak yang bilang penjara adalah neraka dunia. Ahmad Dhani yang biasa lantang bersuara, yang lekat dengan sikap arogannya juga lunglai ketika takdir membawanya ke bui. Keluhan langsung meluncur saat awal menghuni LP Cipinang, Jakarta Timur. Dan terakhir, ayah 5 anak ini harus diinfus lantaran sakit dan fisiknya sangat drop di Rutan Medaeng, Jawa Timur. Ahmad Dhani pun tumbang. Dan menurut perawat yang sudah menangani, beliau pada level 7 sebetulnya. Ya, baru pada level 7, namun yang bersangkutan sudah mengalami kesakitan sehingga perlu dilakukan perawatan. Terbiasa bebas seperti burung, terbiasa asyik bermusik dengan teman-teman Dewa 19. Kini, Dhani harus terkurung, terbiasa bercanda hangat dengan Safia dan Muhammad Ali. Namun sekarang, justru benar-benar tak bisa menyentuh si buah hati. Ya, sakit wajar namanya manusia ya. Mungkin saya gak enak badan, ngedrop. Saya juga sebenarnya sekarang juga lagi sakit ya. Cuma karena ada kerjaan ya. Alhamdulillah saya bisa nyanyi. Ya semoga lekas sembuh itu aja. Dan kalau lihat ayah begini juga ya pelajaran hidup juga sih, pelajaran hidup yang paling mahal sih. Bisa jadi penjara memang membawa Ahmad Dhani ke titik terendah hidupnya. Terpuruk membuat Dhani menjadi tak segagah dulu. Lihat saja bagaimana Dhani sedikit pincang dalam sidang kemarin. Kok jalannya pincang mas? Sakit atau bagaimana? Asam urat. Asam urat kambuh. Kita semua saling bantu doa aja sama support. Kita juga mempercepat untuk masalah penangguhan penahanan. Jadi kita usahakan sedekat-dekat ini kita melakukan penangguhan penahanan. Ayah saya adalah orang yang tidak mau menunjukkan keluhnya. Jadi ayah saya ingin di mata mungkin loh ya, ayah saya ingin di mata anak-anaknya ayah saya sehat, kuat. Tapi kan dibalik semua itu rahasia hati manusia siapa yang tahu. Bui mungkin memang telah menggusur ketegaran Ahmad Dhani. Ini bisa jadi sebuah keniscayaan. Seperti juga Vanessa Angel, artis serbabisa yang dikenal sangat ceria dan suka bicara nyablak itu seolah kehilangan segalanya. Langsung berubah drastis jadi sangat pemurung. Bahkan Bui sempat menggiring Vanessa nyaris bunuh diri. Kecantikan serta keindahan tubuh Vanessa pun nyaris tak tersisa. Tergerogoti oleh lara hati nelangsa mendekam di Bui. Vanessa sempat mogok makan, menolak nasi cadong alias nasi jatah penjara, hingga ia pun berulang kali masuk perawatan di klinik penjara, bahkan sempat pula dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Buat semuanya, makasih ya udah doain aku sampai detik ini. Mohon doanya semoga mau menjalani semua ini. Gara-gara Vanessa Angel, nasi cadong tiba-tiba jadi perbincangan publik. Vanessa tidak mau makan nasi cadong, bahkan disebutkan Vanessa memilih mati saja daripada harus memakan makanan jatah penjara itu. Persoalan yang dihadapi Vanessa tentu bukan hanya soal nasi,
tetapi soal hidupnya yang kini serasa mati. Hidup jauh dari kawan, terpisahkan dengan orang-orang yang dicintai. Vanessa harus menghadapinya sendiri tanpa ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Tak pernah terbayang dalam benak Vanessa Angel jika popularitasnya sebagai artis tercoreng lantaran ia tersandung kasus prostitusi online. Awal tahun 2019 menjadi awal kisah baru bagi artis 27 tahun ini. Setelah tertangkap di salah satu hotel di Surabaya hingga ditetapkan sebagai tersangka, Vanessa akhirnya harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Bukan lagi jadwal syuting yang memenuhi agendanya, melainkan jadwal pemeriksaan oleh tim penyidik. Kenikmatan hidup ala Vanessa pun hilang seketika. Kian memprihatinkan saat dalam titik terendahnya itu, tak satu pun keluarga Vanessa yang nampak hadir menjenguk. Gimana ya saya ngomongnya? Saya tidak dapat dukungan dari keluarga saya. Tapi nggak apa-apa, saya dapat sayang sama keluarga saya. Itu aja. Stres menjadi dugaan kuat penyebab dropnya kondisi Vanessa. Tapi bagaimana fisik tidak drop jika asupan makanan berkurang sementara pikiran terus mengembang? Heboh kabar Vanessa ogah makan nasi jatah penjara atau nasi cadong kian memperkuat dugaan bahwa Vanessa benar-benar terpuruk. Ia bahkan pilih mati dalam penjara daripada bertahan dengan nasi cadong. Kemudian ada isu lagi yang berkembang bahwa PA memakan makanan jatah tahanan. Memang artinya bahwa kepolisian negara Republik Indonesia daerah Jawa Timur tidak memprioritaskan seseorang. Karena memang dari awal dia ditetapin tersangka juga dia udah drop. Sampai memang ada bahasa itu ada, ke kuasa hukum juga ada. Kalau misalnya memang tidak adil buat dia, ya mendingan dia mati aja, dia bilang gitu. Hidup terbatas hingga membuat stres sejatinya tak hanya dialami oleh Vanessa Angel. Sejumlah artis yang pernah hidup di penjara pun sedikit banyak merasakan apa yang dirasakan Vanessa. Sebut saja Nikita Mirzani. Perempuan yang tak pernah punya rasa takut ini terang-terangan menyampaikan kesan soal nasi cadong. Oh, nasi cadong, tahu nasi di dalam tempat makan anak TK yang kayak gitu kan, tapi yang berlumut, jadi kayak nggak bersih nyucinya, terus makanannya kayak pokoknya yang jorok gitu deh, nggak enak dari cara masaknya segala macem itu kotor banget. Suka tidak suka, mau tidak mau, para penghuni lapas akan mencicipi nasi cadong. 5 bulan mendekam di penjara, nasi cadong juga menjadi makanan sehari-hari bagi Augie Fantinus. Jika Nikita Mirzani menilai makanan di penjara tidak layak, tidak demikian dengan Augie Fantinus. Makanan sih seadanya lah ya, maksudnya kita nggak bisa makan seperti kita di luar, ya itu balik lagi namanya di penjara ya gitu. Sampai nggak bisa makan ya mungkin karena lebih ke stresnya, dan karena awal-awal pun kayak gue masuk, aduh dikasih roti, dikasih apapun juga nggak mau. Hal menyiksa bagi aktor sekaligus presenter ini sebenarnya bukan soal menu makanan dalam tahanan. Jauh dan memendam rindu pada anak istri serta keluarganya lah yang membuat stres dan tertekan. Sebagai artis yang cukup dekat dengan Vanessa, Augie paham betul jika Vanessa merasa jatuh sejatuh-jatuhnya. Ia hanya berharap agar Vanessa lebih ikhlas dan mengambil hal positif dari kasusnya. Vanessa harus kuat, harus ikhlas, harus menerima dulu semuanya, biarin nggak usah mikirin orang lain, nggak usah mikirin siapa-siapa, orang lain mau ngomong apa atau netizen ngomong apa. Semangat karena masih banyak orang yang sayang, Tuhan sayang sama Vanessa, orang tua sayang, teman-teman juga sayang. Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan, Kak Augie pun juga waktu masuk berarti karena kesalahan juga. Penjara memang sengsara.
Tapi mungkin ada cara agar sengsara tak terlalu menyiksa. Jika Vanessa Angel dan Nikita Mirzani tersiksa dengan dinginnya tembok penjara, Saipul Jamil justru pilih berdamai dengan Bui. Mantan suami Dewi Persik ini selalu melempar senyum meski tak ada yang tahu persis apa isi hatinya. Ipul bahkan bersyukur karena kerabat dan sahabat rajin berkunjung sekedar mengantar menu makanan favorit. Terpenjara bagi Ipul tak lantas mati kreativitas. Buktinya dalam banyak kesempatan, ia masih sering diminta untuk menyumbangkan suaranya. Menolak? Tentu saja tidak. Sebaliknya, setiap tawaran nyanyi yang ia terima dari pihak lapas selalu ia jadikan cara tersendiri melepas rindu pada dunia hiburan. Ikut kegiatan arahan beliau-beliau itu, ya saya mengisi hari-hari saya selama di lapas. Jadi kan ibaratnya bikin gak berasa juga gitu kan. Jadi alhamdulillah saya punya pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan seperti ini tersalurkan kembali gitu. Manusia tidak akan mati hanya karena hidup di balik jeruji. Mimpi kadang masih bisa diraih. Itu pula yang dialami oleh Dawiyah, putri bungsu Elvi Sukaisi. Pasca menjalani vonis rehab atas kasus penyalahgunaan narkoba, Dawiyah dan kekasihnya Muhammad telah mempersiapkan pernikahan. Kabar bahagia ini disampaikan langsung oleh ibu dan kakak Dawiyah, Fitria Sukaisi. Ya Rob, kalau ditanya tentang kebahagiaan Dawiyah, memang Dawiyah bilang, Mama, aku mau kawin, Ma. Aku mau punya anak, dia bilang gitu. Saya bilang sabar, insya Allah mudah-mudahan. Nah ini alhamdulillah dengan izin Allah, artinya apa yang Dawiyah inginkan dengan izin Allah terwujud semuanya. Insya Allah. Insya Allah. Tak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Khilaf dan dosa senantiasa menyertai, meski kadang tak disengaja. Begitupun Dawiyah. Niat baiknya ternyata menimbulkan konflik tersendiri dengan sang kakak Wirda Sukaisi. Sakit hati dan kesumat sepertinya masih bersemayam di hati Dawiyah dan Elvi Sukaisi. Wirda dan suaminya Zeki Alatas lebih banyak merugikan nasib Dawiyah saat didera masalah. Bahkan Zeki yang ketika itu menjadi kuasa hukum Dawiyah dipecat paksa oleh Elvi Sukaisi. Diundang atau tidak diundang tidak ada untung dan ruginya buat saya. Ya, tetapi yang saya sayangkan, saya melihat di TV maupun di media, saya baca juga ya, bahwa ada kesepakatan dari keluarga untuk tidak mengundang Wirda. Nah, Wirda ini kan anak kandungnya Umi, ya saudara kandungnya Dawiyah. Sekarang Dawiyah pun nggak berani telepon saya, nggak berani hubungin saya. Ada apa sih? Pokoknya harapan saya cuma Dawiyah bahagia, Dawiyah bisa ngejalanin hidup. Yang udah-udah Muhammad sama Dawiyah mulai hidup baru, rumah tangga yang baru, sakinah, mawaddah, warohmah. Hidup di Bui membuat pikiran bingung. Apalagi kalau terus-terusan meratapi nasib yang terkungkung. Ada yang mencoba berdamai dengan keadaan, mencoba menikmati setiap penderitaan. Kalau sudah tahan terhadap penderitaan, bukan berarti siap kembali ke penjara di masa depan. Cukup sekali di penjara, cukup sekali merasakan hidup yang serasa mati. Nah pemirsa, semoga expose kali ini sanggup mengobati rasa penasaran Anda terhadap kisah para selebriti yang harus mendekam di Bui. Sampai jumpa.